Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya rahmat dan kasih setia Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Rahmat dan kasih setianya dinyatakan melalui sengsara, derita, dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia taat serta setia melakukan kehendak Allah dengan sempurna, meskipun menempuh jalan salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan senantiasa mengizinkan proses demi proses terjadi dalam hidup kita, agar karakter kita dapat semakin disempurnakan hingga seperti Yesus. Tapi dalam proses demi proses yang kita jalani, keinginan daging senantiasa timbul dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya banyak umat Tuhan yang merasa putus asa dan seraya bertanya, mengapa keinginan daging selalu mendominasi dalam kehidupanku? Mengapa susah untuk melakukan perintah Tuhan? Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Firman Tuhan mengatakan, siapapun yang hidupnya masih dikuasai oleh keinginan daging tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa amarah, iri hati, dengki, perselisihan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, roh pemecah bisa menguasai hati
sehingga menjadi penghalang untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Namu kapto surgo di bainado di bainang roh Yesus manguka tiho di bainang roh Yesus manguka diho. Atong oton diku tu Yesus maro ailas doro hana manjakon nang ho ailas doro hana manjakon nang ho. Pergilah padanya, engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Saudara-saudara, kita mendapati bahwa segala perbuatan daging telah nyata. Segala perbuatan daging adalah dosa dan jahat. Sesungguhnya rahmat dan kasih setia Tuhan sudah dinyatakan melalui sengsara, derita, dan kematian Yesus Kristus. Dia taat dan setia melakukan kehendak Allah dengan sempurna, meskipun menempuh jalan salib agar kita diselamatkan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa dan noda dan celah. Bukan dengan darah daerah kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku yang terkasih, tidak satupun dari kehidupan kita yang lepas dari pengamatan Tuhan. Tidak satu derap langkah pun dari kita manusia yang luput dari pengawasannya. Bahkan pertimbangan yang masih ada di alam pikir kita, Tuhan pahami. Baik itu pertimbangan atau niat yang jahat maupun niat yang baik. Di tengah dunia saat ini, iblis dengan 1001 cara berusaha menjatuhkan kehidupan orang percaya. Bahkan para hambanya terseret di dalamnya. Karenanya, siapakah manusia yang dapat melepaskan diri dari penghakiman Allah? Satu pun tidak. Muara dari semuanya itu adalah kematian kekal. Dengan cara apakah manusia bisa mendamaikan dirinya dengan Allah dan segala tuntutan hukumannya? Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru damai bagi kita manusia dengan Allah. Dialah imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai anak Allah, sebagai manusia baru, dengan cara menanggalkan perbuatan-perbuatan lama, yaitu hawa nafsu dan kedagingan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingannya dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan kedagingannya dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kau di perjalanan
Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dengan hidup menurut roh, maka seseorang mampu hidup seperti hidup yang telah dijalani oleh Yesus. Ia rela menderita dan mati karena kasih-Nya yang besar. Apakah jawabmu, saudara-saudaraku? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dari buah kita mengenal pohon. Lihatlah buahnya, maka kita mengenal pohonnya. Tuhan Yesus berkata, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Umat Kristen adalah pengikut Kristus. Jika Kristus ada dalam hidup kita, sudah pasti kita akan menghasilkan buah yang baik, dan buah itu tetap. Kehidupan kita sebagai orang percaya ibarat
terang di dalam gelap. Artinya, kegelapan tidak berkuasa menutupi terang dan kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Sekalipun kita teraniaya oleh karena kebenaran, kita harus memberkati mereka. Biarpun badai menerjang, tantangan dan godaan menghadang, kita tetap kuat dan setia, sebab Roh Kudus menjadi pengarah bagi jalan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Roh, supaya kita beroleh hikmat, pengertian, dan menghasilkan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.